Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Hai sahabat, perkenalkan nama saya Tisya Pratiwi. Saya adalah guru bahasa Inggris dari kota Palangkaraya. Nah sahabat, bagaimana nih aktivitas belajarnya di rumah? Masih semangat dong di tengah pandemi COVID-19 melanda negeri kita? Nah sahabat, kali ini kita akan membahas materi tentang recount text dengan topik historical recount text. Sahabat sudah lihat dong video yang ada di depan tadi? Beberapa video tersebut menampilkan sejarah di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas apa lagi di sejarah di Indonesia, kita akan membahas dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris. Menarik bukan sahabat? Nah, sebelumnya juga kita akan membahas kompetensi inti maupun kompetensi dasar beserta tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasar kita yaitu 3.7 dan 4.7 yaitu teks recount peristiwa bersejarah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kita akan membahas tentang what is historical recount text, what is the function, and what is the purpose. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang genre structure, language feature maupun struktur bahasa dari historical recount text. What is historical recount text? Historical recount text is text that used to explain and retell factual event in the past that has historical value. Kata kuncinya adalah historical value. Artinya, sebuah teks yang mempunyai nilai sejarah atau historical value akan dinamakan dengan historical recount text. The function of historical recount text to explain back event that occurred in the past. Artinya, fungsinya adalah menceritakan suatu kejadian sejarah yang terjadi pada masa lampau. Nah, kita masuk ke dalam tujuan atau the purpose of the historical recount text. The purpose of historical recount text is to tell to explain about factual event in the past that has historical. Bagian berikutnya adalah genre structure atau struktur bahasa dari yang namanya historical recount text. Yang pertama, kita kenal dengan orientation. Yang kedua, kita kenal dengan event. Dan yang ketiga adalah reorientation. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Untuk tahapan generic structure ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah orientation, antara lain who, where, when, event or event occur in the past. Yang kedua adalah series of event, that is section that also personal comment about the event told, and the third is reorientation about summarize all the event told. Mari kita lihat satu buah contoh teks yang berjudul Battle of Surabaya. Bagian yang pertama dari teks itu adalah orientation with the begin the Battle of Surabaya and the Revolution. The part second is the peak of the battle was in September 1945 until the countryside. Event 3 is the battle independent mounted by the Indonesian until the United Nations. And the last is reorientation which is considered as heritage effort until a hero's day. Bagian berikutnya adalah struktur kebahasaan atau language feature dari historical context. Apa saja sih bagian dari language feature dari historical context? Yang pertama menggunakan past tense, yang kedua menggunakan adjective, yang ketiga menggunakan adverbial phrases, yang keempat menggunakan time connected, dan yang terakhir menggunakan evaluative word. Language feature with past tense, with describe what people have done, adjective, word describe object, adverbial phrases, where, when, why, and how, time connected, help to order event, and evaluative word assess the significance of something. Language features. Number 1 is past tense with example folk, explore, discover, invented. Adjective with example hungry, speedy, several, black. Third is adverbial phrases with example on the opposite side early in the morning. Word time connected with the example firstly, next, then, and finally. And the last evaluative word with example admirable, noble, important, and tragic. Struktur bahasa dari historical context ada 2, yaitu menggunakan simple present tense dan simple past tense.
Untuk grammar dari simple present tense dan simple past tense terdiri dari 3 parts, yaitu terdiri dari perbedaannya yaitu pattern, function maupun aspect of time.